Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar membuat satu checklist pekerjaan dari setiap karyawan di tempat kerja masing-masing, yang nantinya karyawan bisa melakukan update terhadap pekerjaannya, dan juga nanti akan ada rekapannya rekan-rekan. Nanti kita akan lihat eh, status dari pekerjaan tersebut, kemudian tanggal mengenai pekerjaan tersebut diselesaikan, dan juga nantinya akan ada keterangan mengenai apakah itu tepat waktu atau terlambat ya. Oke, teman-teman, kita coba buka Google Sheet terlebih dahulu, kemudian silakan klik tanda plus ya. Kita akan buat sheet yang baru. Di sini rekan-rekan bisa gantikan namanya menjadi checklist pekerjaan karyawan. Oke, rekan-rekan, kita akan butuh beberapa kolom. Yang pertama itu ada status, kemudian pekerjaan, ada nama karyawan, kemudian ada batas waktu, kemudian ada waktu penyelesaian, kemudian ada keterangan. Rekan-rekan bisa rapikan terlebih dahulu ini. Saya coba rapikan dulu rekan-rekan. Baik, hal yang pertama yang kita lakukan adalah untuk status. Rekan-rekan, ini kita akan insert dengan checklist. Silakan klik insert, kemudian ada checklist atau checkbox ya di sini. Ini rekan-rekan bisa copy sampai terserah sesuai dengan kebutuhan. Untuk di sini saya hanya akan membuat 5 sampel data saja. Pekerjaan misalkan ya, teman-teman bisa membuat misalkan membuat surat keterangan kerja, memperbaiki meja kantor, mengantar surat ke rekanan, kemudian bertemu dengan pihak vendor, dan bisa juga membuat surat perjanjian kerja misalkan ya. Nama karyawan rekan-rekan, supaya nanti kita bisa record dengan mudah, kita akan buat drop down untuk nama karyawannya. Silakan di blok dulu sesuai dengan jumlah data yang yang rekan-rekan punya. Kemudian silakan insert, ada drop down. Untuk pilihannya silakan rekan-rekan ketikkan masing-masing nama karyawan. Misal ya, di sini Dudung. Itu ada Tono, dan ada misalkan Linda ya, teman-teman. Kemudian di sini kita dan silakan pilih. Saya pilih acak saja rekan-rekan. Tono, Linda. Oke. Batas waktu rekan-rekan. Jadi untuk batas waktu dan waktu penyelesaian ini sebenarnya akan diisi dengan tanggal. Maka hal yang pertama kita lakukan, kita akan format dulu supaya sesuai dengan format tanggal. Jadi silakan diblok dulu rekan-rekan. Kemudian ada format, ada number, ada tanggal ya sebenarnya di sini. Cuma di sini format tanggalnya ini masih belum format yang Indonesia ya teman-teman. Jadi kita coba custom date and time. Di sini kita buat day. Ini dipilih dulu ya rekan-rekan. Ini udah benar ya. Oke, jadi pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini dalam kondisi belum seperti ini rekan-rekan, nanti silakan dihapus dulu, kemudian pilih mau insert yang mana ya sesuai kebutuhan. Baik, ini sudah benar, ini hari, bulan, dan tahunnya. Saya apply. Sekarang kita coba insert tanggalnya rekan-rekan. Di Google Sheet itu kita tidak bisa mengetik tanggal langsung begitu saja, karena nantinya akan berubah menjadi teks. Maka kita buat satu fungsi namanya date ya, buka kurung, kita buat tahunnya 2023, bulannya misalkan bulan 5 rekan-rekan, kemudian tanggalnya itu tanggal 19 kurung.
Ini kita copy saja sampai ke bawah. Silahkan dibuat sesuai dengan batasan waktu yang rekan-rekan tentukan. Di sini saya akan buat 20, kemudian ada yang mungkin 17, ada yang 18, dan ada yang misalkan 21 ya. Oke, waktu penyelesaian nanti akan kita isi dengan tanggal di mana karyawan itu melakukan checklist. Ya, jadi caranya begini, buat satu formula namanya sama dengan itu formula if ya, if checklistnya ada di A2, berarti rekan-rekan silakan buat A2 sama dengan true, maka yang akan terjadi rekan-rekan itu adalah ada now ya, artinya akan now ini maaf ini enggak ada tanda petik ya, ini now langsung. Now ini sebenarnya fungsi untuk memasukkan tanggal di mana checklist diisi ya, pada saat ini sudah diisi checklistnya. Jadi kalau seandainya kosong maka ini juga akan kosong. Kemudian teman-teman silakan enter, kita coba ya. Oke, ini tanggal sekarang ya. Nanti ini akan menyesuaikan dengan tanggal di mana rekan-rekan melakukan checklist ya. Kita tinggal copy rekan-rekan ke bagian yang lain. Oke, ini udah selesai. Kemudian untuk keterangan sendiri kita coba buat sama dengan if. Jadi nantinya kalau seandainya waktu penyelesaiannya melebihi waktu maka dia akan ada keterangan terlambat. Sedangkan kalau waktu penyelesaiannya lebih awal daripada batas waktu maka akan ada keterangan tepat waktu. Jadi kita buat sama dengan waktu penyelesaian dikurang ini. Kalau waktu penyelesaiannya dikurang dengan batas waktu itu kurang dari 1, maka nanti keterangannya adalah tepat waktu. Sedangkan kalau lebih maka keterangannya adalah terlambat. Ini kosong rekan-rekan, tapi ini sudah langsung berisi. Supaya tidak berisi otomatis, teman-teman tambahkan satu lagi di sini ya. If E2 sama dengan kosong, maka akan kosong juga dan baru terisi kalau E2 nya sudah berisi rekan-rekan. Oke, ini kosong ya, kita coba rekan-rekan. Oke, ini tepat waktu. Kita coba sampai ke bawah, kita coba isi semua sekarang. Tepat waktu, terlambat dan tepat waktu. Ini sudah sesuai ya rekan-rekan. Oke, ini sudah cukup gampang. Nantinya yang akan melakukan checklist adalah sesuai dengan nama karyawan ini rekan-rekan. Baik, selanjutnya adalah kita buat satu formatting begini teman-teman, supaya ketahuan condition formatting, supaya ketahuan yang mana yang kita sudah checklist ya. Jadi buat format rule-nya menjadi nanti menjadi custom formula. Di formula ini kita buat sama dengan ini A2, berarti sama dengan A2 sama dengan true. Jadi kalau A2 di checklist maka yang akan terjadi adalah isinya dari B2 ini akan kita ganti warnanya, akan ada warna ini, kemudian kita akan ada ini sudah rekan-rekan. Nanti jadi kalau ini tidak di checklist ini normal ya. Di checklist maka ini akan ada garisnya. Kemudian untuk tepat waktu dan terlambat ya, kita juga bisa buat formatnya seperti ini rekan-rekan. Jadi kalau seandainya text contents ya tepat waktu, maka yang akan terjadi dia akan berwarna hijau misalkan ya teman-teman. Sedangkan kalau dia berisi text contents berisi terlambat, maka hasilnya akan berwarna merah. Dan coba lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini sudah ketahuan ya keterangannya.
Nanti rekan-rekan juga bisa membuat rekapan menyeluruhnya rekan-rekan ya. Kita tambahkan di sini ya, misalkan bentar. Coba saya perbesar dulu supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Di sini di samping ini kita bisa tambahkan jumlah progres pekerjaan ya. Progres pekerjaan itu ada berapa yang selesai. Kita buat rumusnya adalah sama dengan count if range-nya rekan-rekan silakan dibuat range begini. Oke. Di blok ya bagian checklistnya, kemudian koma true artinya jumlah yang sudah di checklist ya. Ini kita buat di sini. Ini ada 5 ya, jadi progres pekerjaan 5, tapi kita harus buat lebih rapi lagi dengan cara membuat 5 dari berapa pekerjaan yang udah selesai. Caranya itu adalah kita tambahkan dan ini kita buat per ya, kemudian kita tambahkan dan lagi ini count saja, tidak perlu if rekan-rekan, karena kita akan hitung semua berapa datanya. Kita enter. Oke, ini 5 dari 0. Oke, ini kelihatan. Oke, kita coba ganti ini. Kita coba gunakan mana ya? Coba ini rekan-rekan. 6. Oke, ini ya, 5 dari 5. Nanti kalau kita ganti ini teman-teman, misalnya saya ini hapus checklistnya, maka yang akan terjadi adalah progres pekerjaannya 4 dari 5 ya. Oke. Apa namanya? Kemudian ini rekap keterangan atau ini aja. Ketepatan waktu. Jadi kita bisa buat juga nanti ada berapa data, ada berapa pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu ya. Jadi teman-teman bisa buat di sini sama dengan if sebentar, kita copy ini saja rekan-rekan. Cuma kita ganti ininya. Ini datanya menjadi minta maaf. Ini F ya. Berarti kita gunakan F2 sampai F7. Itu isinya tepat waktu ya, karena kita mau hitung yang tepat waktu. Sedangkan ini kita isi F2 sampai F7 juga ya, ini 3 dari 5. Oke, nanti teman-teman bisa buat dalam bentuk grafik juga kalau seandainya dibutuhkan rekan-rekan. Nah, jadi begini secara ringkas untuk membuat checklist pekerjaan karyawan. Oh, ini ada nama-nama karyawan juga rekan-rekan. Jadi nanti supaya gampang, rekan-rekan bisa membuat nama-namanya ya di sini rekan-rekan. Database-nya Dudung misalkan, Dudung dan siapa nih? Tono dan Linda. Supaya ketahuan data pekerjaan mereka, maka rekan-rekan bisa menambahkan satu formula lagi menghitung datanya Dudung, Tono, dan Linda rekan-rekan ya. Jadi caranya adalah kalau menghitung progres pekerjaan maka sama dengan ini aja sama dengan count if. Kita hitung dulu jadi ini kita pakai count if tapi ada s-nya rekan-rekan karena kita ada beberapa kriteria. Yang pertama ini statusnya adalah true ya. Oke, sekarang kita masuk ke
kriteria range kedua itu adalah ini, di blok dulu nama karyawannya. Kemudian kriterianya adalah Dudung ya. Teman-teman bisa ini pilih Dudung di sini. Aduh. Oke, kita ganti ini dulu. Pilih Dudung, klik di sini. Ya. Kemudian di enter. Ada satu nih. Ada berapa nih, Linda? Oke, ada dua yang sudah diselesaikan rekan-rekan. Oke, ini supaya saya pindahkan dulu rekan-rekan. Ini pekerjaan selesai, kemudian ketepatan waktu, pekerjaan tepat waktu. Kita bisa hitung juga rekan-rekan dengan menggunakan formula sama dengan ini kita copy saja ini kalau gitu ya. Ini kita copy, cuma kita harus ganti rekan-rekan. Jadi yang pertama itu adalah tepat waktu. Ini kita lihat dari keterangan ya rekan-rekan. Jadi maaf, kita lihat dulu yang paling utama itu adalah nama karyawan. Ini ya, ini kita lihat dari C ya, C2 sampai C6. Rekan-rekan lihat ini namanya. Di nama ini yang kita cari itu adalah namanya Dudung ya. Kemudian sedangkan D2 sampai D6 ini kita ganti menjadi F karena ini ada di kolom keterangan ya. Jadi ini F. Kemudian rekan-rekan ini untuk I5 itu kita ganti dengan tepat waktu. Ya, kemudian di enter. Pekerjaan. Oke, dari ada dua pekerjaan Tono, yang tepat waktu itu adalah hanya ada satu, sedangkan yang satunya terlambat. Ya. Oke, ini progresnya rekan-rekan, ini gampang sekali. Saya rasa ini akan berguna sekali bagi rekan-rekan yang ingin supaya setiap karyawan bisa update pekerjaannya di satu tempat. Ya anyway rekan-rekan, supaya nanti batas waktu ini tidak bisa diedit, tidak bisa diganti oleh orang lain, bisa juga membatasi ini ya. Kita blok bisa dengan cara view more selection, kemudian protect range. Nantinya ini akan ada set permission. Jadi kita akan buat supaya ini tidak bisa diedit oleh orang lain. Yang bisa edit hanya rekan-rekan saja. Ya, jadi ini restrict who can edit this range, pilih only you, kemudian done, kemudian ini close. Maka nanti ketika ini di share ya, maka yang bagian batas waktu itu tidak bisa diedit ya. Yang bisa edit hanya rekan-rekan saja. Sedangkan waktu penyelesaian itu bergantung karyawan ketika melakukan checklist ya. Baik, begitu saja teman-teman untuk di video ini. Semoga ini bisa membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.